Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nuhun dihormat sadaya Wali Kota Bandung. Nuhun dihormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bandung. Nuhun dihormat sadaya pimpinan Dewan Anggota DPRD Kota Bandung. Nuhun dihormat sadaya Sekretaris Daerah Kota Bandung. Para pejabat publik di lingkungan pemerintah Kota Bandung, Kusin Puri lebih hormat. Saderek di unsur media massa, Kusin Puri lebih hormat. Hadirin ulama berbahagia. Kalian menyampaikan puji segala syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dina limpahan rahmatul kaunian, anu salawasna muncul karulang sadayana. Dugi dina kasempatan ya urang tiasa ngadiung sareng hadiran dapat paripurna anu insyaallah urang sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Mudah-mudahan shalawat sareng salam salawasna muncul ka junjungan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam miwah keluargana para sahabatna oke kasadayana umatna dugi akhir zaman. Insyaallah urang sadayana kalebet dengan kawisna. Amin. Sim kuring ngaturkeun nuhun ka sadaya hadirin rapat paripurna dewan hormat anu parantos nuhunan ieu hormat. Hadirin rapat paripurna dewan yang kami hormati, berkaitan rapat paripurna hari ini adalah hari Rabu. Sebagaimana amanat bahwa rapat disampaikan dalam bahasa Sunda. Namun mengingat kehadiran para tamu dan kaitan dengan adanya penyampaian penjelasan berkaitan dengan SKPJ yang tentunya ada di dalamnya muatan-muatan stressing yang nampaknya masih belum diketemukan dalam kamus bahasa Sunda. Oleh karena itu dengan permohonan rapat paripurnanya dilanjutkan dalam bahasa Indonesia. Sebelum rapat paripurna kami buka secara resmi, perkenankanlah terlebih dahulu kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Bandung menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-50 tepatnya pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016 kepada Harian Umum Pikiran Rakyat. Dalam usianya yang telah mencapai setengah abad, eksistensi pikiran rakyat masih diharapkan oleh masyarakat Jawa Barat, khususnya oleh warga Kota Bandung, dan kami berharap pikiran rakyat terus dapat bekerja sama dengan baik menjadi penyedia informasi dalam program-program pembangunan pemerintah Kota Bandung. Bertepatan dengan hari ulang tahun pikiran rakyat yang ke-50, kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Bandung mengucapkan selamat kepada Wali Kota Bandung yang terhormat Saudara Muhammad Ridwan Kamil, ST MUD, yang telah memperoleh penghargaan PR Award Pangajen Reka Binekas dari Harian Umum Pikiran Rakyat karena telah melahirkan terobosan kebijakan lewat pemanfaatan teknologi dalam peningkatan mutu layanan kepada warga kota. Semoga penghargaan ini menjadi pemicu dan terus dapat menginspirasi terobosan-terobosan dan inovasi yang baru. Hadirin rapat paripurna dewan yang terhormat, berdasarkan catatan sekretariat DPRD, dari 50 orang anggota DPRD, sebanyak 40 orang anggota dewan yang terhormat telah menandatangani daftar hadir. Untuk sahnya rapat paripurna ini, forum telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh ketentuan
ketentuan pasal 81 ayat 1 huruf B Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bandung. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna hari ini merupakan rapat paripurna keempat masa sidang kedua tahun persidangan 2016. Kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebagaimana kita maklumi bersama, beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Kamis, tanggal 24 Maret 2016, bertempat di Plaza Monumen Bandung Lautan Api, telah dilaksanakan upacara dalam rangka memperingati peristiwa Bandung Lautan Api yang ke-70. Sehubungan dengan itu, sudah selayaknya kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD, baik dalam kapasitas selaku unsur penyelenggara pemerintahan daerah maupun sebagai warga Bandung, untuk mengingatkan dan sekaligus mengajak seluruh masyarakat Kota Bandung agar senantiasa memelihara dan menumbuh kembangkan jiwa kepahlawanan yang telah dibuktikan oleh para pejuang pendahulu kita, yang dengan sangat tinggi mempertahankan serta memperjuangkan Bandung tercinta dengan pengorbanan harta benda bahkan jiwa dan raga. Esensi dari peristiwa peringatan ini mengajarkan kepada kita bahwa sebuah tujuan bisa dicapai sangat tergantung dari bagaimana cara kita membangun dan mempertahankan harga diri. Bagaimana kebersamaan dalam konteks persatuan dan kesatuan bisa digalang untuk menumbuhkan rasa memiliki yang positif tanpa terjebak fanatisme sendiri. Sehingga bila perlu dengan tebusan yang mahal berupa pengorbanan moral, material, serta jiwa dan raga. Melalui momentum peringatan peristiwa Bandung Lautan Api ini, untuk warga Kota Bandung, kiranya bisa diimplementasikan dalam bentuk pengabdian dan karya nyata untuk bersama-sama membangun Kota Bandung ke arah yang lebih baik sesuai dengan kapasitas, tugas, dan fungsi masing-masing.
Insya Allah, dengan kerja keras yang dilandasi semangat pengabdian yang tinggi dan dengan senantiasa memohon petunjuk dan perlindungan serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan mulia yang ingin diwujudkan sebagaimana yang tercermin dalam visi dan misi pemerintah Kota Bandung mudah-mudahan dapat dicapai sesuai dengan yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rapat paripurna dewan yang terhormat, berdasarkan hasil rapat pada musyawarah pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 telah disepakati rapat paripurna hari ini adalah pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan keolahragaan dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang materinya berasal dari Lembaran Kota Tahun 2015 Nomor 12. Selanjutnya pada kesempatan rapat paripurna ini akan bersamaan dengan penyampaian penjelasan Wali Kota perihal laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Bandung tahun 2015, dilanjutkan penyerahan dan pembentukan pansus serta pengumuman perubahan keanggotaan alat kelengkapan DPRD. Berdasarkan hal tersebut, rancangan acara rapat paripurna pada hari ini telah kami susun sebagai berikut. 1. Pembukaan dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagaimana yang telah kita laksanakan. 2. Laporan pansus 11. 3. Pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah. 4. Penandatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah. 5. Pendapat akhir Wali Kota Bandung terhadap pengambilan keputusan atas rancangan peraturan daerah, dilanjutkan penyampaian penjelasan Wali Kota perihal laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Bandung tahun 2015. Yang keenam, penetapan agenda pembahasan dewan. 7. Pembentukan panitia khusus 4 KKPJ. 8. Pengumuman perubahan keanggotaan alat kelengkapan DPRD. 9. Pembacaan doa 10 penutup. Demikian rancangan acara rapat paripurna hari ini. Untuk itu kami mohon persetujuan kepada seluruh hadirin anggota rapat pada rapat paripurna. Apakah susunan acara sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi dapat disetujui? Terima kasih. Rapat paripurna dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati. Ini marilah kita ikuti laporan panitia khusus. Kami persilakan kepada panitia khusus 11 yang bertugas membahas raperda tentang perubahan atas Perda Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan keolahragaan dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Untuk itu kami persilakan kepada ketuanya untuk menyampaikan laporan. Laporan Panitia Khusus 11 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan keolahragaan dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga disampaikan pada rapat paripurna tanggal 30 Maret 2016. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan serta anggota DPRD Kota Bandung, yang terhormat Saudara Wali Kota Bandung dan Wakil Wali Kota Bandung yang kami hormati, Saudara Sekretaris Daerah Kota Bandung yang kami hormati, saudara-saudara, para anggota Musbida, para pejabat eksekutif, rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi mulia Muhammad SAW serta para sahabatnya, dan semoga keberkahan sampai pula kepada kita semua.
rapat paripurna Dewan yang terhormat, terkait pengaturan tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Bandung nomor 21 tahun 2012 tentang penyelenggaraan olahraga dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga, bahwa dalam tahapan implementasi atas peraturan dimaksud ada beberapa materi substansi peraturan daerah yang perlu diharmonisasikan kembali dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga peraturan Kota Bandung nomor 21 tahun 2012 perlu disesuaikan dan disinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagaimana kita maklumi bahwa pada rapat paripurna DPRD Kota Bandung pada tanggal 16 November 2015, Wali Kota Bandung telah menyampaikan 4 buah lembaran kota yang salah satu diantaranya dibahas oleh Panitia Khusus 11 DPRD Kota Bandung. Maka sesuai dengan tugas yang diberikan pada Panitia Khusus 11, sebelum menyampaikan hasil pembahasan terhadap materi lembaran kota tahun 2015 nomor 12 ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan DPRD Kota Bandung yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa membacakan laporan ini. Ucapan terima kasih tidak lupa kami sampaikan kepada yang terhormat Wali Kota Bandung yang telah menyampaikan lembaran kota tahun 2015, serta yang terhormat para anggota Panitia Khusus 11 DPRD Kota Bandung beserta rekan eksekutif yang telah memberikan saran dan masukan kepada Panitia Khusus 11, sehingga Rapekda Kota Bandung tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Bandung nomor 21 tahun 2012 tentang penyelenggaraan olahraga dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga ini dapat selesai dalam tahap pembahasannya. Sebelum kami memulai laporan ini, perkenankan membacakan susunan keanggotaan dari Panitia Khusus 11 yang dibentuk berdasarkan keputusan DPRD nomor 21 tahun 2015 tentang pembentukan Panitia Khusus 9, 10, 11, dan 12 yang bertugas membahas 4 rancangan peraturan daerah Kota Bandung khusus Wali Kota adalah sebagai berikut. 1. Hasan Bauji SPD sebagai Ketua Pansus. 2. Haji Nun Hamdun sebagai Wakil Ketua. 3. Haji Raden Iwan Darmawan sebagai anggota. 4. Herman Budiono SE sebagai anggota. 5. Muhammad Al-Hadad SE sebagai anggota. 6. Insinyur Haji Agus Gunawan sebagai anggota. 7. Hajah Salmiah Rabe SPD sebagai anggota. 8. Joni Hidayat. 9. Asep Mahyudin SAG sebagai anggota. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, Panitia Khusus 11 DPRD Kota Bandung telah melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan pada pembahasan terhadap lembaran kota tahun 2015 nomor 12. Dari mulai ekspos terhadap raperda, pengumpulan bahan untuk referensi serta landasan hukumnya, melakukan kegiatan konsultasi ke kementerian terkait, studi komparasi ke daerah lain, rapat-rapat kerja pembahasan materi raperda dengan para SKKD serta rapat-rapat kerja di lingkungan internal Pansus 11 sendiri dan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidang penyelenggaraan olahraga. Hasil dari pembahasan akhir Pansus 11 telah kami laporkan pada pimpinan Dewan dalam forum rapat Badan Musyawarah tanggal 29 Maret 2016 setelah mendapatkan saran, pendapat serta masukan dari pimpinan Badan Musyawarah terhadap materi lembaran kota dimaksud. Hasil dari pembahasan akhir Pansus 11 terhadap lembaran kota tahun 2015 nomor 12 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Bandung nomor 21 tahun 2012 tentang penyelenggaraan olahraga dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga, jumlah pasal dalam rapat tidak berubah tetap utuh 94 pasal. Akan tetapi dalam perjalanan pembahasan berdasarkan pada konsekuensi peraturan perundangan yang berlaku untuk implementasi rancangan peraturan daerah. Pada pasal 72 mengenai besaran tarif retribusi dihitung kembali dengan menggunakan formula perhitungan tanah kosong, retribusi tempat rekreasi dan prasarana olahraga. Itu 3,33% kali luas tanah per meter persegi kali nilai tanah kali faktor penyesuaian. Dan untuk tarif retribusi tempat rekreasi dan prasarana olahraga berupa tanah dan bangunan dihitung dengan perhitungan tanah dan bangunan. Retribusi tanah dan bangunan tempat rekreasi dan prasarana olahraga itu
3,33% kali luas tanah per meter persegi kali nilai tanah ditambah 6,64% kali luas lantai bangunan per meter persegi kali harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru dalam kurung rupiah per meter persegi. Harga satuan bangunan kali nilai sisa bangunan dalam kurung persen kali faktor penyesuaian. Rumusan ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.06/2012 tentang tata cara pelaksanaan sewa barang milik negara, Pasal 23 Ayat 1. Faktor variabel sewa tanah ditetapkan sebesar 3,33%, sedangkan untuk mendukung kegiatan pembinaan keolahragaan di Kota Bandung dalam hal retribusi disampaikan adanya perumusan faktor penyesuaian yang dibagi menjadi 3 kategori, diantaranya kategori umum, kategori pembinaan, dan kategori sosial, sehingga akan ada perbedaan tarif disesuaikan dengan kategori masing-masing. Sehingga kategori pembinaan dan sosial lebih murah tarifnya dari kategori umum. Untuk tarif retribusi terhadap perseorangan yaitu lapangan atletik, kolam renang indoor, kolam renang outdoor, serta lapangan tembak indoor dikenakan berdasarkan kenaikan tarif dari Perda Nomor 21 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan keolahragaan, retribusi tempat rekreasi dan prasarana olahraga ditetapkan sebesar 30% dengan asumsi 10% per tahunnya. Secara lengkap telah kami sampaikan pada draft Perda pada pimpinan dan anggota rapat paripurna Dewan ini sehingga kami tidak perlu membacakan atas perubahan-perubahan tersebut. Rapat paripurna Dewan perlu kami permaklumkan juga bahwa secara umum lembaran kota yang telah disampaikan oleh Saudara Wali Kota Bandung pada tanggal 16 November 2015 telah mendapat tanggapan dari fraksi-fraksi pada pemandangan umum dan telah ditindaklanjuti dan dibahas oleh panitia khusus dan hasilnya telah kami laporkan pada rapat badan musyawarah pada tanggal 29 Maret 2016 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Panitia khusus 11 DPRD Kota Bandung berharap agar rancangan peraturan daerah Kota Bandung tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan keolahragaan dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah Kota Bandung. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati, demikian hasil laporan panitia khusus 11 terhadap materi lembaran kota tahun 2015 nomor 12 yang dapat kami sampaikan. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung 30 Maret 2016. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Panitia Khusus 11. Ketua Hasan Maudi SPD, Wakil Ketua Haji Indun Hamdun ditandatangani. Terima kasih kepada panitia khusus 11 yang telah menyampaikan laporannya. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, demikian tadi telah kita ikuti laporan panitia khusus 11. Untuk pengambilan keputusannya, kami serahkan sepenuhnya kepada forum rapat paripurna Dewan yang terhormat. Rancangan peraturan daerah yang akan dilakukan pengambilan keputusan telah kami sampaikan kepada yang terhormat para anggota Dewan sehingga kiranya tidak perlu dibacakan. Selanjutnya kami mohon persetujuan kepada forum rapat paripurna Dewan. Apakah penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan olahraga dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga menjadi peraturan daerah dapat disetujui. Terima kasih. Persetujuan yang telah diberikan oleh forum rapat paripurna yang terhormat tadi
persetujuan bersama terhadap Raperda yang telah disebutkan tadi oleh Wali Kota dan pimpinan DPRD Kota Bandung. Untuk itu, kami mohon waktu sejenak untuk menandatangani berita acara tersebut bersama-sama. Yang terhormat Saudara Wali Kota dan yang terhormat para Wakil Ketua DPRD. Hadirin dapat paripurna Dewan yang terhormat. Alhamdulillah, pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan keolahragaan dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga melalui tahapan pembicaraan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan tata tertib DPRD Kota Bandung telah dilaksanakan. Untuk keperluan proses penetapan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 102 ayat 1 Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kota Bandung Junto, pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Junto, pasal 78 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Junto, pasal 242 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa rancangan peraturan daerah yang telah disetujui tadi akan kami sampaikan kepada yang terhormat Saudara Wali Kota Bandung untuk bahan proses selanjutnya. Kepada Pansus 11 yang telah melaksanakan tugasnya, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandung menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terima kasih atas pelaksanaan tugasnya. Perlu kami informasikan bahwa untuk pansus yang membahas Raperda yang berkenaan dengan retribusi daerah berdasarkan ketentuan pasal 103 ayat 6 Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kota Bandung Junto, pasal 88 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Junto, pasal 245 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 harus terlebih dahulu melalui proses evaluasi oleh Gubernur. Maka Pansus 11 karena yang terkait dengan retribusi baru secara resmi dibubarkan
sesuai hasil evaluasi gubernur. Selanjutnya, sesuai dengan amanat ketentuan pasal 100 ayat 4 huruf B Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bandung, ini marilah kita ikuti pendapat akhir wali kota atas pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana telah kami sebutkan tadi. Namun, untuk teknis pelaksanaannya akan bersamaan dengan agenda penyampaian penjelasan wali kota perihal laporan keterangan pertanggungjawaban wali kota Bandung tahun 2015 sebagaimana telah kami jelaskan dalam susunan acara tadi. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati. Penyelenggaraan pemerintah daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Maksud kami Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sejalan dengan wewenang dan fungsi dalam kerangka hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah, didasarkan atas kemitraan dalam membuat kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga terbangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung. Maka secara normatif dalam ketentuan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, junto pasal 17 Peraturan Pemerintahan Nomor 03 Tahun 2007 dinyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sebagaimana implementasi ketentuan sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas, berdasarkan hasil rapat badan musyawarah tanggal 29 2016, maka dalam forum rapat paripurna hari ini Rabu 30 Maret 2016, yang terhormat Saudara Wali Kota Bandung secara resmi akan menyampaikan penjelasan perihal laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Bandung tahun 2015. Namun sebelumnya akan menyampaikan terlebih dahulu pendapat akhir Wali Kota terkait dengan pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan olahragaan dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang telah disetujui tadi. Untuk itu, kepada yang terhormat Saudara Wali Kota, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandung, yang terhormat para unsur pimpinan daerah Kota Bandung, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kota Bandung, yang terhormat para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Bandung, yang terhormat para pimpinan partai politik, tokoh ulama, ormas OKP, pers, perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat. Yang pertama, saya memohon maaf, mungkin ada sedikit
izinkan saya membacakan laporan keterangan pertanggungjawaban. Tapi sebelumnya, ini nanti ada satu dokumen yang saya akan mintakan dari Pemkot Bandung untuk membagikan, yaitu tindak lanjut terhadap catatan strategis dan rekomendasi DPRD Kota Bandung pada laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota 2014. Jadi semua rekomendasi yang dulu pernah disampaikan oleh Pansus, ini ada 50 halaman, dan masing-masing rekomendasi kami sudah tindak lanjuti dalam bentuk dokumen ini. Ada di pimpinan kopi-kopinya, tapi jika para anggota Dewan yang terhormat membutuhkan, kami pastikan kita akan distribusikan untuk menjadi dokumen bagi mereka yang akan. Kemudian ada 20 halaman juga yang akan saya bacakan. Saya akan coba juga dengan cara yang baik, informatif, tapi tidak berpanjang-panjang untuk menyampaikan dengan detail, tapi juga substantif tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Bandung 2015. Hadirin undangan yang saya muliakan, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kita bisa hadir di acara penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Bandung tahun anggaran 2015 pada sidang paripurna DPRD Kota Bandung. Sidang paripurna Dewan yang saya hormati, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 Ayat 1 dan Pasal 71 mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Menindaklanjuti amanat tersebut, di forum yang strategis ini perkenankan saya menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2015 yang merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Perda RPJMD. Pelaksanaan tahun kedua RPJMD Kota Bandung 2013-2018 telah menghasilkan berbagai prestasi di tingkat nasional dan internasional. Walaupun penghargaan tersebut bukanlah tujuan, seperti yang sering saya sampaikan pada birokrasi kami, namun penghargaan itu menunjukkan terjadinya perubahan yang diapresiasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dan ini menunjukkan bahwa terjadi kolaborasi yang positif antara pemerintah Kota Bandung dan Dewan Perwakilan Daerah Kota Bandung, sehingga pada tahun 2015 pemerintah Kota Bandung telah meraih sejumlah 165 penghargaan, terdiri dari 4 penghargaan tingkat internasional, 84 penghargaan tingkat nasional, dan 77 penghargaan tingkat provinsi. Sidang paripurna yang saya hormati, sebagaimana arah kebijakan RPJMD Kota Bandung 2013-2018 telah ditetapkan visi Kota Bandung, yaitu terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera. Upaya mewujudkan visi tersebut dilaksanakan melalui 4 misi, yaitu 1. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. 2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, dan melayani. 3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, berdaya saing. 4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Sidang paripurna DPRD yang saya hormati, LKPJ Wali Kota tahun 2015 disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah atau LKPD Kota Bandung tahun 2015 dan mengacu pada tahapan tahun kedua RPJMD Kota Bandung. Dalam LKPD 2015 ditetapkan 15 prioritas. 1. Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan. 2. Menyediakan infrastruktur permukiman dan sanitasi perkotaan yang nyaman, berumur panjang, dan merata secara efektif dengan konsep maju, hijau, dan manusiawi. 3. Mewujudkan sistem transportasi yang aman, nyaman, efisien. 4.
4. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan penanggulangan bencana yang handal. 5. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan. 6. Terlaksananya reformasi birokrasi. 7. Kesadaran masyarakat dan aparat terhadap hukum dan HAM. 8. Mewujudkan pendidikan yang merata, unggul, terjangkau dan terbuka. 9. Peningkatan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. 10. Peningkatan kualitas hidup masyarakat. 11. Meningkatkan pelestarian seni budaya, peran pemuda dan prestasi olahraga. 12. Mewujudkan toleransi dan pembinaan umat beragama. 13. Membangun perekonomian kota yang kokoh. 14. Membangun perekonomian kota yang maju. 15. Membangun perekonomian kota yang berkeadilan. Sidang paripurna Dewan yang saya hormati, pendapatan daerah merupakan modal untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2015, target pendapatan pemerintah Kota Bandung sebesar 5,45 triliun rupiah dapat realisasi sebesar 5,09 triliun atau mencapai sekitar 93,45%. Ketiga komponen pendapatan yang tidak memenuhi target yaitu PAD 90%, dana perimbangan 95,08% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah 96,13%. Belanja daerah merupakan peran nyata dalam peningkatan kualitas layanan publik sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah. Belanja daerah pada tahun 2015 dianggarkan sebesar 6,55 triliun rupiah dan dapat direalisasikan 5,20 triliun rupiah atau mencapai 79,38%. Terdiri atas belanja tidak langsung sebesar 2,38% atau sebesar 85,61%. Dan belanja langsung sebesar 2,82 triliun rupiah atau sebesar 74,77%. Perlu saya sampaikan bahwa realisasi APBD 2015 tersebut belum didasarkan atas hasil proses audit oleh BPK, sedangkan realisasi APBD tahun anggaran 2015 telah diaudit oleh BPK akan disampaikan pada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Bandung 2015. Sidang paripurna Dewan yang saya muliakan, perkembangan indikator makro Kota Bandung tahun 2015 belum sepenuhnya dapat terukur secara utuh karena belum ada pemutahiran data 2015 oleh BPS. Terkecuali beberapa data seperti pengangguran terbuka, inflasi, pertumbuhan penduduk. Inflasi Kota Bandung mengalami penurunan. Dari 7,76%, inflasi turun menjadi 3,93%. Penurunan inflasi terutama disebabkan oleh komoditas yang harganya ditentukan oleh pemerintah yang cenderung menurun seiring dengan penetapan berbagai kebijakan pemerintah pusat. Pada tahun 2014, tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,05% mengalami kenaikan menjadi 9,02%. Kondisi ini adalah akibat lemahnya kondisi ekonomi global dan nasional. Perkembangan laju penduduk Kota Bandung selama 3 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. 2013, penduduk Kota Bandung berjumlah 2.453 jiwa menjadi 2.470.802 jiwa pada tahun 2015 atau mengalami peningkatan dengan LPP sebesar 0,5%. Pada tahun 2015 jumlah penduduk bertambah menjadi 2.481.469 jiwa, mengalami peningkatan LPP sebesar 0,43%. Berikutnya adalah perkembangan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia Kota Bandung. Dari 2010 sampai 2014 menunjukkan peningkatan
cukup signifikan. Dengan menggunakan perhitungan metode baru yang dilakukan oleh BPS, maka pada tahun 2010 IPM Kota Bandung itu 77,49 dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 78,98%. Untuk 2015 masih dilakukan studi oleh BPS. Indeks kebahagiaan. Indeks kebahagiaan merupakan indeks komposit yang diukur secara berimbang mencakup 10 indikator kepuasan individu. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Laboratorium Quality Control Unpad, tahun 2014 indeks kebahagiaan masyarakat Kota Bandung sebesar 68,23%. 68,23%. Pada tahun 2015 meningkat menjadi 70,6%. 0 sampai 25 itu artinya masyarakat tidak bahagia, 25 sampai 50 itu artinya kurang bahagia, 5 sampai 75 artinya bahagia, di atas 75 artinya sangat bahagia. Saya melihat baca anggota dewan rata-rata di atas 75. Amin. Kecuali yang belum menikah. Pada urusan pendidikan terdapat 78 indikator kinerja dari 7 program dengan alokasi anggaran sebesar 252,05 miliar rupiah. Pelaksanaan program di bidang pendidikan menghasilkan capaian kinerja sebesar 89,74%. Pada urusan kesehatan terdapat 63 indikator kinerja dari 18 program dengan alokasi anggaran sebesar 457,09 miliar rupiah. Pelaksanaan program menghasilkan capaian kinerja sebesar 92,06% untuk bidang kesehatan. Pada urusan pekerjaan umum terdapat 9 indikator kinerja dari 9 program dengan alokasi anggaran sebesar 850,26 miliar rupiah. Pelaksanaan program menghasilkan capaian kinerja sebesar 88,89%. Pada urusan perumahan terdapat 5 indikator kinerja dari 5 program dengan alokasi anggaran sebesar 101,4 miliar rupiah. Pelaksanaan program menghasilkan capaian kinerja sebesar 80%. Pada urusan penataan ruang terdapat 5 indikator kinerja dari 3 program dengan alokasi anggaran sebesar 8,28 miliar rupiah. Pelaksanaan program menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%. Pada urusan perencanaan pembangunan terdapat 21 indikator kinerja dari 11 program dengan alokasi anggaran sebesar 19,87 miliar rupiah. Pelaksanaan program menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%. Pada urusan perhubungan terdapat 6 indikator kinerja dari 6 program dengan alokasi anggaran sebesar 130,35 miliar rupiah. Pelaksanaan program menghasilkan capaian kinerja 100%. Pada urusan lingkungan hidup terdapat 19 indikator kinerja dari 9 program dengan alokasi anggaran sebesar 134,42 miliar rupiah. Capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 78,95% pada tahun 2015. Pencapaian kinerja urusan lingkungan hidup telah menunjukkan prestasi yang menggembirakan dengan diraihnya kembali penghargaan Piala Adipura kategori Kota Metropolitan. Pada urusan pertanahan terdapat 5 indikator kinerja dari 5 program dengan alokasi anggaran 332,52 miliar rupiah. Capaian kinerja yang dihasilkan belum dapat memenuhi target. Disebabkan antara lain 1. Rencana pengadaan tanah sebanyak 22 lokasi hanya terrealisasi 11 lokasi.
karena tidak mencukupinya anggaran serta dokumen atau persyaratan pengadaan tanah yang tidak lengkap. Pada urusan kependudukan dan catatan sipil, terdapat satu indikator kinerja dari satu program dengan alokasi 3,97 miliar rupiah dengan capaian kinerja 100%. Pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terdapat 9 indikator kinerja dari 4 program dengan alokasi anggaran sebesar 1,88 miliar rupiah. Pelaksanaan program menghasilkan capaian kinerja 100%. Pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, terdapat 15 indikator kinerja dari 6 program dengan anggaran 3,99 miliar rupiah. Pelaksanaan menghasilkan capaian kinerja 100%. Pada urusan sosial, terdapat 12 indikator kinerja dari 9 program dengan alokasi anggaran sebesar 48,58 miliar rupiah dengan pelaksanaan menghasilkan capaian kinerja sebesar 75%. Pada urusan ketenagakerjaan, terdapat 4 indikator kinerja dari 3 program dengan alokasi anggaran sebesar 9,35 miliar rupiah. Pelaksanaan program menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%. Pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah, terdapat 6 indikator kinerja dari 4 program dengan alokasi anggaran 16,10 miliar rupiah. Capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 83,33%. Pada urusan penanaman modal, terdapat 3 indikator kinerja dari 3 program dengan alokasi anggaran sebesar 8,13 miliar rupiah. Pelaksanaan program menghasilkan capaian kinerja 100%. Pada urusan kebudayaan, terdapat 5 indikator kinerja dari 4 program dengan alokasi anggaran sebesar 27,91 miliar rupiah. Pelaksanaan program menghasilkan capaian kinerja 80%. Pada urusan kepemudaan dan olahraga, terdapat 8 indikator kinerja dari 8 program dengan alokasi anggaran sebesar 127,38 miliar rupiah. Pelaksanaan program menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%. Pada urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, terdapat 13 indikator kinerja dari 9 program dengan alokasi anggaran sebesar 28,15 miliar rupiah dengan capaian kinerja 92,31%. Pada urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, terdapat 48 indikator kinerja dari 20 program dengan alokasi anggaran 197,38 miliar rupiah. Capaian kinerja 83,33%. Pada urusan ketahanan pangan, terdapat 2 indikator kinerja dari 1 program dengan alokasi anggaran sebesar 1,7 miliar rupiah dengan capaian kinerja sebesar 100%. Pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, terdapat 3 indikator kinerja dari 2 program yang dianggarkan sebesar 225,20 miliar rupiah dengan capaian kinerja sebesar 66,67%. Pada urusan statistik, terdapat 1 indikator kinerja dari 1 program dengan anggaran 3,24 miliar rupiah, capaian kinerja 100%. Pada urusan kearsipan, terdapat 10 indikator kinerja dari 4 program dengan alokasi anggaran sebesar 3,09 miliar rupiah dengan capaian kinerja sebesar 100%. Pada urusan komunikasi dan informatika, terdapat 5 indikator kinerja dari 3 program dengan alokasi anggaran 42,78%, capaian kinerja sebesar 40%. Pada urusan perpustakaan, 3 indikator kinerja, 3 program, alokasi anggaran 2,41 miliar rupiah, pencapaian kinerja sebesar 100%. Pada urusan pertanian, terdapat 11 indikator kinerja dari 7 program dengan alokasi anggaran 20,99 miliar rupiah, capaian kinerja mencapai 90,9%. Pada urusan pariwisata, terdapat 3 indikator kinerja dari 3 program dengan alokasi anggaran 21,96 miliar
dengan capaian kinerja 100%. Output utamanya antara lain dengan meningkatnya jumlah wisatawan tahun 2015 sebanyak 6.061.094 wisatawan, meningkat dibandingkan wisatawan 2014 sebanyak 5.007.564 wisatawan. Pada urusan kelautan dan perikanan terdapat dua indikator kinerja dari satu program dengan alokasi anggaran 2,35 miliar, capaian kinerja 100%. Pada urusan perdagangan terdapat 7 indikator kinerja dengan alokasi dengan 5 program dengan alokasi anggaran 14,58 miliar, capaian kinerja sebesar 71,43%. Pada urusan perindustrian terdapat 8 indikator kinerja dari 7 program dengan alokasi anggaran sebesar 11,62 miliar rupiah. Pelaksanaan program menghasilkan capaian kinerja 87,50%. Pada urusan ketransmigrasian terdapat 2 indikator kinerja dari 2 program dengan alokasi anggaran sebesar 479,9 juta rupiah. Pelaksanaan program menghasilkan capaian kinerja sebesar 50%. Sidang paripurna Dewan yang saya hormati, pemerintah pusat memberikan tugas perbantuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Pemerintah Kota Bandung di tahun anggaran 2016 melaksanakan tugas perbantuan dari pemerintah pusat dengan dana sebesar 32,28 miliar yang bersumber dari 4 kementerian, yaitu Kementerian Kesehatan dengan dana 7,3 miliar untuk bantuan operasional kesehatan di 73 puskesmas, 2 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar 19,46 miliar untuk pengembangan kawasan permukiman dan penyehatan lingkungan permukiman, 3 dari Kementerian Dalam Negeri sebesar 3,52 miliar rupiah untuk penataan administrasi kependudukan, serta dari Kementerian Pariwisata sebesar 2 miliar untuk pengembangan kepariwisataan dan destinasi pariwisata. Sidang paripurna yang saya hormati, tugas umum pemerintahan merupakan tugas yang dilakukan di luar pelaksanaan asas desentralisasi dan asas tugas perbantuan. Pada tahun 2015, pemerintah Kota Bandung telah membuat Memorandum of Understanding atau MOU dengan pemerintah Kota Petaling Jaya, Malaysia tentang kerjasama bidang ekonomi, perdagangan, pariwisata, kebudayaan, dan pendidikan. Pemerintah Kota Bandung sudah membuat Letter of Intent atau LOI dengan pemerintah Kota Seoul di Korea Selatan dan Kota Kawasaki di Jepang tentang pembentukan kerjasama di berbagai bidang. Di dalam negeri, pemerintah Kota Bandung telah membuat MOU dengan pemerintah Kota Balikpapan, Kota Surakarta, dan Kota Denpasar untuk bidang kebudayaan, pariwisata, industri perdagangan, investasi, e-government, dan jejaring kota kreatif. Di samping kerjasama dengan kabupaten kota, Kota Bandung juga melaksanakan kerjasama dengan kementerian, lembaga, pemerintahan, dan kementerian, kerjasama dengan Batalion Zeni Tempur, Divisi Infanteri Kostrad, kerjasama dengan Kodim 0618 berdiri sendiri tentang penanganan, pembinaan, dan penertiban PMKS, kemudian juga validasi data dalam kerangka penyusunan perencanaan pembangunan dengan BPS Statistik Badan Pusat Statistik Kota Bandung, kemudian bersama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kota Bandung bekerjasama untuk peningkatan akses dan jangkauan keuangan, dan bersama Kementerian Komunikasi dan Informasi tentang penyediaan layanan uang panggilan tunggal darurat. Pemerintah Kota Bandung juga telah melaksanakan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, antara lain Fakultas Hukum Unpad, Unisba, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kuitas, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan. Kerjasama badan hukum dilaksanakan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Bandung, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau Cabang Bandung, PT Bank BJB, Cabang Taman Sari. Tugas umum pemerintahan yang lain telah dilaksanakan berupa penanggulangan bencana pohon tumbang di 15
51 lokasi, banjir di 3 lokasi, tanah longsor di 6 lokasi. 2. Penetapan batas daerah antara Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. 3. Penyelenggaraan ketentraman ketertiban umum melalui kegiatan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan, pembangunan pos jaga dan operasi penertiban berdasarkan peraturan daerah dan peraturan wali kota. Secara lebih lengkap, perihal capaian nilai tersebut diuraikan dalam buku laporan pertanggungjawaban 2015 yang akan saya sampaikan setelah pembacaan nota pengantar. Jadi di hadapan saya ada buku setebal ini. Inilah rincian detail yang lengkap dari apa yang saya pidatokan yang merupakan intisari dari buku laporan keterangan pertanggungjawaban. Sidang paripurna DPRD yang terhormat, pada bagian akhir laporan ini saya ingin menyampaikan bahwa secara kuantitatif capaian kinerja pemerintah Kota Bandung tahun 2015 mencapai target sebesar 88,01%. Hal ini meningkat sebesar 3,5% dibandingkan capaian kinerja 2014 sebesar 84,51%. Harapan kita pencapaian target ini dapat terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Keberhasilan pencapaian target ini merupakan refleksi dari kesungguhan dan keseriusan seluruh aparat pemerintah kota, partisipasi masyarakat, dan dukungan penuh menyeluruh dari anggota DPRD Kota Bandung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Bandung. Namun demikian, tantangan dan permasalahan yang tersisa maupun yang akan dihadapi mengharuskan kita untuk terus bersinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Saya percaya melalui peningkatan kolaborasi dan inovasi yang lebih intensif antar berbagai pihak, baik eksekutif, legislatif maupun komponen masyarakat, akan meningkatkan kemajuan pembangunan Kota Bandung yang kita cintai dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat Kota Bandung. Dari sekian banyak 100 sekian penghargaan, ada satu penghargaan yang ingin saya sampaikan sebagai bukti bahwa perubahan itu bisa hadir dan kami dijadikan contoh oleh pemerintah pusat, yaitu meningkatnya kinerja birokrasi SAKIP, sistem akuntabilitas kinerja, dari dulu nilainya sekitar 50 CC. Di Desember 2015 secara resmi kita diberi penghargaan dengan nilai 80 nilai A, menjadi satu-satunya kota kabupaten yang mendapat nilai terbaik A untuk SAKIP. Nah, alhamdulillah karena Bandung mengalami transformasi, pemerintah pusat mengharapkan kita menjadi tanda kutip mempromosikan reformasi birokrasi dengan studi kasus SAKIP Kota Bandung. Saya kira itu satu pencapaian untuk membuktikan bahwa reformasi birokrasi sedang berjalan dan insya Allah kita terus pertahankan. Sidang paripurna Dewan yang saya hormati, demikianlah penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2015 ini. Semoga momentum penting ini dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dan introspeksi bersama agar mampu berbuat dan memberikan pengabdian yang terbaik. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah turut serta dalam pelaksanaan pembangunan Kota Bandung yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Wali Kota yang telah menyampaikan pendapat akhir dan dilanjutkan penyampaian penjelasan
Selanjutnya laporan keterangan pertanggungjawaban tersebut akan dijadikan agenda pembahasan dewan. Untuk itu, kami mohon persetujuan kepada forum rapat paripurna dewan yang terhormat. Apakah penetapan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Bandung tahun 2015 menjadi agenda pembahasan dewan dapat disetujui? Terima kasih. Hadirin rapat paripurna dewan yang terhormat, bahwa tadi di dalam rangka penyampaian laporan pertanggungjawaban saudara kota juga disampaikan dokumen tindak lanjut terhadap catatan strategis dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung pada laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Bandung tahun 2014 setebal 50 halaman. Dan kita sama-sama menyaksikan tadi bahwa Wali Kota memang juga saudara Wali Kota sudah menyampaikan pengarahan juga berkaitan dengan ini. Dan kalau misalkan kita bacakan satu persatu, ini juga 50 halaman. Dan perlu saya ingatkan bahwa LKPJ ini kita lihat tidak hanya sekedar memenuhi dari sisi normatif undang-undang semata atau acara seremonial tahunan antara saudara wali kota dengan dewan, namun LKPJ ini juga bermakna sebagai sarana evaluasi pemerintah Kota Bandung pada tahun anggaran sebelumnya. Dan sebagaimana kita maklumi bahwa produk pembahasan LKPJ oleh DPRD adalah berupa rekomendasi dan catatan strategis DPRD atas LKPJ dimaksud. Dan kebetulan ini tahun 2014. Jadi tindak lanjut ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk dibahas dan dikaji oleh pansus yang dibentuk untuk membahas LKPJ Wali Kota Bandung tahun 2015. Hari ini tentunya untuk mengkaji sampai sejauh mana keseriusan pemerintah Kota Bandung dalam menindaklanjuti apa yang menjadi catatan rekomendasi dan catatan strategis pemerintah Bandung. Hadirin rapat paripurna dewan yang kami hormati, dalam ketentuan pasal 23 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah 03 tahun 2007 dinyatakan bahwa LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah dalam rapat paripurna DPRD dan dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD. Pada penjelasan ayat 2 dan pasal 23 tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan dibahas oleh DPRD secara internal adalah pembahasan yang dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh DPRD sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD. Mengacu pada ketentuan tersebut bahwa pengertian dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD sebagaimana dimaksud adalah pembahasan yang dilakukan oleh panitia yang dibentuk langsung setelah Kepala Daerah menyampaikan LKPJ dalam rapat paripurna pertama tanpa melalui tahapan rapat paripurna pemanahan umum dan rapat paripurna jawaban eksekutif sebagaimana biasa dilaksanakan dalam tahap pembicaraan terhadap rapeda. Dalam ketentuan pasal 23 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dinyatakan bahwa keputusan DPRD mengenai hasil pembahasan terhadap LKPJ disampaikan paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima. Hasil pembahasan oleh panitia khusus dituangkan dalam bentuk rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Untuk selanjutnya, rekomendasi DPRD dimaksud disampaikan secara resmi kepada Wali Kota Bandung dalam forum rapat paripurna yang bersifat istimewa. Sebelum penyerahan rekomendasi DPRD dilaksanakan dalam rapat paripurna istimewa, terlebih dahulu dilaksanakan rapat paripurna internal DPRD untuk menetapkan keputusan DPRD tentang rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota dimaksud. Untuk pembahasan
Sebagai balasan surat kami, fraksi-fraksi telah menyampaikan nama-nama calon anggota Pansus LKPD yang seperti dimaksud. Dan berdasarkan hasil pemilihan pimpinan Pansus, kami akan mengumumkan susunan keanggotaan Pansus yang bertugas membahas LKPD Wali Kota Bandung tahun 2015 yang selengkapnya sebagai berikut. Ketua yang terhormat Saudara Aris Julfiana SHMH, Wakil Ketua yang terhormat Saudara Gagan Hermawan SE, Anggota 1 yang terhormat Saudara Herman Budolong SE, 2 yang terhormat Saudara Rianto ST MSI, 3 yang terhormat Saudara Rike Sudianingsi Sarjana Hukum, 4 yang terhormat Saudara Arif Hamid Rahman Sarjana Hukum, 5 yang terhormat Saudara Dr. Anas Haji Edi Haryani MSI, 6 yang terhormat Saudara Teddy Rusmawan ATMM, 7 yang terhormat Saudara Salmiah Rambe SPDI Saudari Muslim, 8 yang terhormat Saudari Haja Nenden Sukmaini SE, 9 yang terhormat Saudara Haji Rizal Hairul SIP MSI, 10 yang terhormat Saudara Dr. Anas Haji Jaina Mutaki, 11 yang terhormat Saudara Haji Tomtom Double Koma SMH, 12 yang terhormat Saudara Aan Andi Purnama SE, 13 yang terhormat Saudara Insinyur Deden Deni Gumilar, 14 yang terhormat Saudara Agung Tanuwijaya SE, 15 yang terhormat Saudara Rediana Awangga, pembantu teknis dari unsur sekretariat PPD. Demikian susunan keanggotaan Pansus 4 yang bertugas membahas LKPD Wali Kota Bandung tahun 2015. Untuk selanjutnya, susunan keanggotaan Pansus 4 dimaksud akan dituangkan ke dalam keputusan DPRD. Kepada Pansus 4, kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD mengucapkan selamat bertugas. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kesehatan, kemampuan, petunjuk, dan bimbingannya sehingga tugas yang diamanatkan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya dengan hasil yang optimal. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, sehubungan dengan adanya surat dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, surat nomor 1/F Gerindra Kota Bandung /2 Romawi /2016 tanggal 15 Februari 2016 perihal perubahan alat kelengkapan Dewan fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bandung. Untuk itu perkenankan pada kami pada kesempatan ini mengumumkan susunan perubahan keanggotaan Badan Anggaran dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dari fraksi Partai Gerindra sebagai berikut. Keanggotaan Badan Anggaran yang terhormat Saudara Arif Hamid Rahman Esa menggantikan yang terhormat Saudara Rizky Wijaya Esa. Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang terhormat Saudara Dr. Anas Edi Haryani MSI menggantikan yang terhormat Saudara Insinyur Kurnia Solihan. Yang terhormat Saudara Rizky Wijaya Esa menggantikan yang terhormat Saudara Muhammad Al-Hadad SE. Perubahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPRD sebagaimana telah kami umumkan tadi akan kami tuangkan ke dalam keputusan DPRD Kota Bandung tentang perubahan tentang keputusan DPRD Kota Bandung nomor 17 tahun 2014 tentang pembentukan alat kelengkapan DPRD Kota Bandung. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselenggaranya rapat paripurna ini, marilah kita ikuti
dunia maupun di dunia. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka salamatan bid-din wa afiyatan bil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minna wa afiyatan rizqi. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min rahmatika innaka antal wahhab. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Haji Mamun yang telah memimpin pembacaan doa. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin rapat paripurna Dewan yang terhormat, dengan demikian maka selesailah seluruh rangkaian acara dalam rapat paripurna hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah berkenan memenuhi rapat paripurna hari ini, disertai permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan ataupun hal-hal yang kurang. Akhirnya rapat paripurna kami tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu atuh ya. Kan urusan itu banyak, lebih dari 20, tapi kita kesimpulan akhir dulu ya. Kesimpulan akhirnya justru kan berita baik. Ada 8, jadi pencapaian kinerja Pemkot Bandung itu 88, kayaknya itu salah kutip. Itu dulu yang diberitain, baru kekurangannya jadi fair, oke? Nah, itu. Pencapaian kinerja 88,01%, meningkat dari 2014 yang hanya 84,51%. Nah, dari semua itu yang paling kurang optimal adalah penyerapan pembelian aset tanah, karena bukan masalah tidak ada uangnya, lebih pada ternyata lokasi-lokasi yang dikeceng untuk dibeli punya problematika, contohnya RSUD. Udah disiapin, ternyata dia bermasalah, ketahuannya belakangan ada gugatan ini itu. Padahal nilainya kan besar ya, sehingga angka pencapaiannya jadi karena berapa ratus miliar gitu. Nah itu contoh. Ada juga yang pencapaiannya 100% juga banyak, hampir mungkin sekitar 40%-an, sisanya bervariasi dari 70 sampai dengan 90%. Tapi kalau di rata-rata itu pencapaiannya alhamdulillah 88,1%. Nah, jadi angka 8 ini sinkron dengan sakit juga nilai 80, sinkron juga dengan kepuasan publik yang di Unpad itu kan juga nilainya 80 ya. Nah, kita juga tadi melaporkan 50 halaman berisi respon terhadap pertanggungjawaban wali kota yang 2014. Kan Pansus ini mengomentari, mengkritisi, terus minta tindak lanjut kan. Nah, tindak lanjutnya sudah ditindaklanjuti di 50 halaman itu, tapi tidak saya bacakan. Yang kita bacakan tadi hanya pengantar LKPJ. Catatannya berapa? Dari 50 halaman, tapi Catatannya lebih. Hah? Catatannya berapa?
Ya, satu halaman saya lihat tadi ada 45 poin, jadi 50 kali 4, 200-an rekomendasi dan catatan yang sudah kita tindak lanjut. Di antaranya apa saja Pak yang paling Saya nggak baca, detail banget, ke Bapeda aja detail. Bapak aja di antara 201 aja. Yang perlu diingat yang perlu diperbaiki apa? Yang strategis yang paling Pak, infrastruktur atau pendidikan Pak yang sangat gagal dari 200 catatan ini. Oke lah itu, biar saya bacanya. Dan dokumen yang tadi mana? Yang itu tindak lanjut, nah itu. Banyak pisan itu ah? Nggak ingat. Emot Pak. Yang ingat? Di seluruh dinas ada catatan itu ya? Ya, semuanya ada. Bisa nggak Pak dikolaborasi sama 165 penghargaan itu? Dikolaborasi dengan 165 penghargaan yang diterima. Di kolaborasi itu cuma. Iya, capaiannya itu kan ada yang mungkin yang rankingnya paling tinggi. Ya itu datanya nggak gini. Intinya Pemkot Bandung ini mendapatkan lebih dari 160 penghargaan, 4-nya internasional, sisanya nasional dan provinsi. Di setiap pembangunan selalu ada dinamika kan, makanya yang mencapai 100% itu jarang lah kira-kira begitu. Nah oleh karena itu saya selalu bilang ke birokrasi jangan mengulangi kesalahan 2014 kan, harus 2015 lebih baik. Sama juga nanti hasil evaluasi 2015 yang kurang-kurangnya jangan diulangi kesalahannya sehingga 2016 semakin sempurna kira-kira begitu. Ini 2015 kan? Kalau ini buku tindak lanjut 2014 untuk menunjukkan ke Dewan bahwa setelah dikomentari kita nggak diam aja, itu di follow up. Kalau kamu mau pegang aja, nanti kamu copy aja, sok itu. Ini boleh buat publik kan? Oh, ya. Oke, silakan. Dari situ aja kamu cari ini. Oke? PU kan paling gede tuh Pak. 800-an. Iya, 800 Pak. Sementara kan anggaran 200 sekian Pak ya. Pendidikan Pak. Berarti kemarin ketinggalannya ke PU ya Pak. Gimana? Titik berat pembangunan yang dilakukan oleh Pemkot kemarin itu lebih ke PU ya daripada. Gini, kita kan jangan pakai banding angka kan, banding berdasarkan peraturan regulasi. Berdasarkan peraturan regulasinya, Pemkot Bandung itu sudah lebih dari 20% sesuai Undang-Undang Pendidikan. Bu Kamalia, anggaran kita untuk pendidikan sudah di atas undang-undang kan? Udah apa? Tuh, undang-undang mensyaratkan harus 20%, kita lebih dari 20%, itu aja. Kenapa infrastruktur? Ya karena fisik kota metropolitan itu beda dengan kabupaten. Kalau metropolitan kebutuhan biaya fisik ini sangat besar. Jadi bukan berarti kalau lebih besar infrastruktur pendidikan tidak prioritas, nggak begitu. Kita ikuti aturannya. Aturannya menyaratkan minimal 20% sudah kita penuhi, jadi nggak ada yang kita langgar. Ya. Terus ini kan, kemarin saya bicara dengan Kang Gun dari PD Kebersihan, dalam setahun PD Kebersihan dapat bantuan dari APBD 150 miliar. Nggak nyampe segitu. 105. Dari 105 miliar. Dan dari sini kan kebersihan tidak lebih dari 150 miliar ya. Anggarannya gitu kan. Surabaya 300 miliar, Bandung hanya segitu. Artinya sebagian besar untuk PD kebersihan gitu ya, anggaran dari kebersihan nih, dari urusan kebersihan yang akan anggaran tahun kemarin ini. Sebagian besar ke PD kebersihan. Pertanyaannya apa? Ya, artinya untuk anggaran kebersihan selama tahun 2015 jadi sebagian besar anggarannya diarahkan ke PD kebersihan. Seperti itu bentuknya. Iya betul. Ya, jadi problemnya apa? Apa tidak ada program lain yang Oh ada. PIPPK itu 150 miliar ya. 30%-nya untuk kebersihan, kaliin aja. 30 kali 150 berapa? 30% kali 150 miliar. 3 kali 45 miliar itu untuk
penyediaan sarana kebersihan tidak lewat PD Kebersihan. Itu datanya.